Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, STB televisi digital, dan item-item yang terkait dengannya. Dan kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital, keluaran dari Venus, yaitu Venus Neo Brio Wi-Fi. Sudah ada built-in Wi-Fi di dalamnya. Jadi tidak perlu capek-capek lagi untuk memasangkan USB Wi-Fi dongle. Dan sepertinya ini merupakan satu-satunya STB televisi digital yang sudah ada built-in Wi-Fi-nya yang beredar di Indonesia, begitu ya. Harganya di kisaran 170-an ribu rupiah saja. Bagi yang berminat, link pembelian terbaik nanti kita sertakan di deskripsi video. Sudah ber-SNI seperti yang dapat kita lihat di sini, kemudian juga ada fitur EWS-nya sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat ya kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, pastinya ini produknya bergaransi ya. Kita mendapatkan kartu garansi, bergaransi selama 1 tahun. Kemudian di sini juga ada buku petunjuknya, petunjuk penggunaan dari STB ini. Kemudian kita juga mendapatkan 2 buah kabel, yaitu kabel RCA untuk televisi tabung, dan ini adalah kabel dayanya. Dia menggunakan Type-C. Sementara untuk adaptornya, ya harus dibeli adaptor secara terpisah karena tidak termasuk dalam paket penjualan. Untuk adaptornya itu spesifikasinya adalah 5 volt 1 ampere, itu secara default ya. Kemudian ini ada remote controlnya juga. Nah, kelengkapan tombol adalah seperti yang terlihat. Kurang lebih untuk remote-nya ini desain kemudian kelengkapan tombol sama persis seperti pada Venus Mini cabai rawit. Nah, untuk tombol-tombolnya pun nyaman pada saat kita tekan. Lalu selanjutnya kita juga mendapatkan baterai AAA sebanyak 2 buah. Dan ini adalah STB atau STB dari Venus Neo Brio Wi-Fi tersebut. Secara dimensi kecil sekali, sehingga nih kalau saya sih peruntukannya lebih enak kalau seandainya kita taruh di mobil saja kali ya, karena ini gampang untuk ditaruh di mana saja, disembunyikan juga bisa, dan mengingat dayanya pun juga kecil ya, hanya 5 volt 1 ampere saja. Nah, front panel adalah seperti yang terlihat, tidak terdapat tombol apapun, baik pada bagian sisi manapun ya, tidak ada tombolnya, sehingga pengoperasiannya wajib harus menggunakan remote control. Ini adalah LED display-nya, kemudian di bagian samping terdapat 1 buah port USB. Untuk ventilasi udara hampir terdapat di semua sisi, di bagian atas ada, kiri dan kanan, kemudian di bagian bawah juga ada ventilasi udaranya. Harusnya sih sirkulasi udaranya lancar ya, nanti akan kita ukur berapa sih panas yang dihasilkan setelah menyala di waktu tertentu atau di lama waktu tertentu. Nah, ini ada untuk port ke antena, ini adalah untuk antena indoor ataupun outdoor, antena UHF biasa saja, dan bisa juga diparalelkan dengan STB televisi digital yang lain, dan ini merupakan port AV-nya. Ini tinggal kita masukkan saja nanti ke sini ya, sehingga bisa juga dipakai di televisi tabung. Ada port HDMI, kemudian ini merupakan port untuk dayanya. Nah, untuk dayanya kita menggunakan kabel ini nanti. Dia menggunakan Type-C 5 volt 1 ampere. Makanya tuh lebih cocok aja kalau kita taruh di mobil sepertinya begitu ya. Dan sudah ada built-in Wi-Fi-nya juga. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana performance dari STB dari Venus Neo Brio Wi-Fi ini. Dan semoga saja ini sesuai dengan ekspektasi kita. Berikut spesifikasi dari Venus Neo Brio Wi-Fi. Bagi yang mencari STB yang sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS, maka STB ini dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan. Ukuran kompak sehingga dapat ditempatkan di mana saja, asalkan tidak menghalangi arah sinyal infrared remote control ke STB. Kualitas gambar dari STB ini biasa saja, dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Pada saat memutar file video, suara over volume atau pecah, dan normal saat menonton saluran televisi. Mendukung Dolby Audio, cocok untuk televisi tabung, LED, dan sejenisnya. Berikut perbandingan kualitas video dengan Venus Mini cabai rawit dengan chipset Ali. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja,
membuat penggunaannya menjadi terbatas. Namun beruntungnya STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. STB ini tidak dilengkapi dengan tombol apapun, pengoperasian hanya bisa dengan menggunakan remote control saja. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, seperti yang terlihat berikut ini. Ini merupakan satu-satunya STB yang pernah kita review di mana tampilan bootingnya polos, hanya layar hitam saja. Kami menilai STB ini sepertinya kurang dipersiapkan dengan baik, atau mungkin saja keterbatasan pada kapasitas EEPROM sehingga harus ada yang dikorbankan. Tampilan LED display biasa saja, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara sebenarnya terdapat di semua sisi, namun sayang ukurannya kecil sehingga akan menghambat sirkulasi udara. Dinyalakan selama kurang lebih 1 jam dengan suhu ruangan 25,9 derajat Celcius, suhu STB ini berada pada 56,6 derajat Celcius. Untuk keawatan sebaiknya menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa yang kita rekomendasikan dapat mengklik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Tampilan user interface berbeda dengan STB dengan chipset SunPlus pada umumnya, menggunakan UI custom dengan tampilan cukup menarik. Informasi yang ditampilkan lengkap namun tidak terdapat informasi bar. Inilah waktu scanning yang dibutuhkan, berikut perbandingannya dengan STB merek lain. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya tidak dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menilai kepekaan sinyal tuner yang digunakan. 3 MUX yang sudah aktif di lokasi saya semuanya terbaca di 100%. Berikut perbandingannya dengan menggunakan Finder Meter. MUX Viva Group merupakan MUX dengan sinyal terendah namun dapat di-lock dengan baik dengan hanya menggunakan antena push-on kualitas biasa saja. Antena ini juga sudah dicabangkan untuk 4 televisi. Bagi yang bermasalah dengan tangkapan sinyal, pastikan arah antena sudah tepat dan kabel tidak rusak. Jika diperlukan, tambahkan dengan booster. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mod perpindahan ini terdapat pilihan mod black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 8 kelompok. Untuk kelompok favorit ini namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Untuk memasukkan ke dalam kelompok favorit dapat dilakukan dengan 2 cara. Selain itu, channel juga dapat untuk diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah ditentukan. Pada saat mengungkap, kita akan gunakan serai dan juga daun salam. Sama dengan STB Venus Mini cabai rawit, STB ini juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Untuk pengaturannya, terdapat pada submenu PVR setting. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Tampilan menu pada STB ini tidak semenarik menu Venus Mini cabai rawit chipset Ali. Walaupun menggunakan UI seperti launcher pada Android Box, tampilan menu berbeda dengan STB lain yang menggunakan chipset yang sama. Tombol switch UI style hanya berfungsi untuk mengubah tampilan warnanya saja. Menu record berfungsi untuk menampilkan file video hasil rekaman saluran televisi yang tersimpan. Nama file jelas disesuaikan dengan nama acara sesuai EPG. Untuk menampilkan memutar koleksi video favorit maka dapat memilih menu movie. Perlu diketahui STB ini mendukung subtitle SRT. Menu channel berfungsi untuk melakukan manajemen channel. Terdapat submenu channel manager, favorit manager, dan group editor. Pada submenu channel manager, pengguna dapat untuk mengunci channel tertentu, menghapus, skip, dan merubah nama saluran. Untuk mengubah nama dari suatu kelompok favorit dapat memilih submenu group editor. Jika ingin memutar file audio dengan format MP3, maka dapat memilih menu musik. Pastikan media penyimpanan sudah terpasang dengan benar. Pada menu setting terdapat banyak pilihan, seperti AV setting, PVR setting, upgrade software, dan lainnya seperti yang terlihat. Menu AV merupakan pengaturan untuk audio dan video. STB ini mendukung maksimum resolusi Full HD 1080p dengan tatanan suara Dolby Audio. Agar Dolby Audio berfungsi,
Pastikan perangkat yang digunakan mendukung, dan atur HDMI audio ke HDMI RAW. Submenu Network Setting adalah pengaturan untuk koneksi ke jaringan internet, dapat menggunakan built-in Wi-Fi dan USB LAN Ethernet adapter. Nah, terdapat opsi Wi-Fi Power. Seharusnya di saat di-set off maka built-in Wi-Fi akan mati, namun hal tersebut tidak terjadi. Malah di saat di-set off lalu STB dimatikan dan dinyalakan kembali, maka settingannya kembali ke posisi on. STB ini hanya mendukung upgrade firmware atau software secara offline melalui menu upgrade software. Untuk melihat informasi software yang terpasang dan informasi hardware dapat dilihat pada submenu About. Agar hemat listrik dengan menggunakan submenu Auto Standby, maka STB akan dimatikan secara otomatis sesuai dengan durasi waktu yang dipilih. Pada menu Installation terdapat pilihan untuk pencarian dan lainnya. Pencarian dapat dilakukan secara auto atau manual. Untuk aktif antena, jika diaktifkan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Jika ada channel yang tidak dapat, maka ubah setting channel filter ke all channel. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Sayangnya pada STB ini tidak terdapat pilihan acuh. Padahal fitur tersebut sangat penting untuk update channel secara otomatis tanpa harus melakukan scan ulang. Fungsi STB-T2 tidak hanya sebatas untuk menangkap siaran terestrial saja. Jika memiliki akun IPTV, melalui menu IPTV, maka Venus Neo Brio Wi-Fi dapat juga digunakan sebagai IPTV player. Tidak itu saja, melalui menu online video, STB ini juga mendukung banyak aplikasi streaming, seperti YouTube, TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Menu pencarian pada YouTube berfungsi normal. YouTube lancar dengan resolusi maksimal 720p High Definition. Concord ini merupakan receiver versi combo entry level, jadi jangan berharap banyak ya terhadap receiver versi combo dari Keybox ini. Begitu juga pada TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Ketiga aplikasi streaming ini berjalan lancar. Disarankan untuk menggunakan internet dengan minimal bandwidth 20 Mbps. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, STB ini memiliki built-in Wi-Fi, namun sayangnya daya tangkapnya sangat lemah sekali. Dengan jarak ke sumber router hanya 5 meter saja tanpa halangan, terkadang sinyal Wi-Fi-nya loss atau hilang, kalaupun lock hanya 1 bar saja. Lalu apakah bisa juga dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle? Setelah kita cobakan, ternyata tidak mendukung USB Wi-Fi dongle baik chipset MT maupun RT, dengan berbagai jenis settingan yang sudah kita cobakan. Venus Neo Brio Wi-Fi merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4 watt saja. Namun setelah dimatikan ternyata masih ada arus listrik yang terpakai. Jadi sebaiknya jika tidak digunakan maka STB dimatikan saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB ini memiliki desain compact minimalis, dapat dinyalakan dengan power bank, memiliki built-in Wi-Fi, dengan tampilan UI menarik tidak kaku. Selain sebagai STB DVB-T2, STB ini juga dapat digunakan sebagai perangkat streaming dan media player. Sayangnya suhu cukup tinggi, sinyal built-in Wi-Fi lemah, tidak mendukung HEVC H265, dan harganya pun tergolong mahal. Jadi sebaiknya sebelum meminang ada baiknya dipikirkan baik-baik. Overall STB ini biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya, hanya memiliki keunggulan di built-in Wi-Fi saja, itu pun dengan tangkapan sinyal lemah. Baik, demikianlah video review ini, semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.